Oke, baik teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat pagi semuanya. Semoga Anda sehat selalu ya. Mohon maaf tadi sempat ini ya hang ya Zoom yang pertama. Jadi saya buat link yang baru untuk bisa bergabung ya di perkuliahan kita hari ini. Ini perkuliahan tatap muka kita ya secara daring. Minggu kemarin saya menyuruh atau memerintahkan Anda untuk menyimak atau menonton video ya terkait dengan materi yang telah saya share kepada Anda di dalam link. Teman-teman semuanya, pagi hari ini kita akan bahas terkait dengan kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Tentu saudara-saudara telah menyimak ya, telah membaca atau menonton video minggu kemarin. Mudah-mudahan semuanya sudah menyimak ya, sudah menyaksikan, jadi sudah tahu ya gambaran dan seperti apa kepribadian Muhammadiyah. Jadi ini materi Al-Islam 4 ini. Al-Islam 4 ini berbicara tentang kemuhammadiyahan ya. Muhammadiyahan itu berarti kita membahas seputar organisasi atau Persyarikatan Muhammadiyah. Kemarin kita sudah bahas juga sebelumnya ya, ada materinya tentang latar belakang, faktor-faktor berdirinya Muhammadiyah, dan juga ada tentang pemikiran-pemikiran Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dan bisa saksikan ya di layar ini bahwa di antara hal yang sangat penting di dalam berorganisasi itu adalah tentang kepribadian. Dan bahkan juga kita ini sebagai individual juga mesti memiliki kepribadian. Bukan kepribadian ganda ya. Kepribadian yang tentunya akan menjadi ciri atau penciri ya, atau ciri khas dalam diri kita. Nah, dari sekian banyak pembahasan, kepribadian ini merupakan identitas ya. Kemarin juga sudah saya share materi tentang identitas atau identitas kepribadian Muhammadiyah. Bagaimana identitas itu ya? Namanya identitas ya berarti kan ciri khas atau apa namanya histori tentang diri sendiri ya. Identitas menjelaskan tentang kepribadian diri sendiri ya, latar belakang tentang diri sendiri. Nah, di dalam bermuhammadiyah juga seperti itu. Dalam identitas dan kepribadian itu menjelaskan tentang bagaimana Muhammadiyah itu ya, dan apa dia dan seperti apa kiprahnya ya, baik itu secara nasional maupun internasional, baik itu secara lokal maupun interlokal. Oleh karena itu dalam kepribadian ini nanti akan kita bahas ya beberapa hal yang terkait dengan masalah ciri khas identitas Muhammadiyah. Nah, kalau kita lihat dari latar belakang perumusannya ya, kepribadian itu kapan sih dirumuskan gitu ya? Nah, kepribadian Muhammadiyah merupakan salah satu dari beberapa rumusan resmi persyarikatan yang disahkan pada Muktamar ke-35 tahun 1962 di Jakarta. Ya.
Nah ini kepribadian itu ya dirumuskannya pada tahun 62. Jadi ini luar biasa, sudah tua ya. Jadi ini cukup jelas ya bagi kita bahwa setiap 5 tahun sekali itu ada namanya muktamar. Nanti juga ada muktamar itu ya di Surakarta ya, di Solo itu. Untuk tahun ini pada bulan November. Muktamar dalam rangka merumuskan berbagai macam usulan-usulan dan juga tentunya dalam rangka pemilihan ketua umum Muhammadiyah gitu ya. Ini adalah masukan-masukan dan juga ada rumusan-rumusan baru mungkin barangkali ya yang perlu dibicarakan di dalam kamar tersebut. Nah, perumusan terkait dengan situasi dan kondisi negara ya pada tahun 1962 itu, pada masa itu, dengan diberlakukannya dekret presiden ya tanggal 5 Juli 1959. Itu salah satu perumusan yang terkait di dalam kepribadian itu pada tahun itu maksudnya. Ini masalah dekret presiden ya yang memang sudah terlebih dahulu gitu ya di diberlakukannya. Kemudian pada tahun 1962 ada muktamar membahas tentang itu gitu, tentang dekret presiden itu ya bahwa Indonesia memasuki masa demokrasi terpimpin atau nasakom ya, nasionalis, agama, dan komunis tadi. Kabinet pemerintahan diisi oleh 3 kekuatan yaitu TNI, NU, dan PKI di saat ini. Kan kita bicara tentang sejarah nih, karena kita bicara tentang latar belakang ya, latar belakang rumusan dari kepribadian itu. Tentu ada histori di balik itu semua. Nah, yang paling uniknya adalah di saat itu tidak mengikutkan Masyumi ya sebagai partai Islam di saat itu. Dan Masyumi ini adalah sebagai pemenang pemilu tahun 1955 sebelumnya lagi gitu kan. Dia tidak dimasukkan ke dalam dekret tersebut ya. Nah, kabinet ini disebut pula dengan kabinet berkaki 3 gitu. Kenapa berkaki 3? Karena itu tadi PNI, NU, dan PKI di sana. Ya meskipun sebenarnya ya di dalam tubuh PNI dan lain-lainnya itu juga termasuk berbagai macam golongan-golongan di dalamnya ya. Cuman tidak ada Masyumi di dalamnya. Nah, makanya kalau Masyumi tidak berkaki 3, namun berkaki 4. Nah, kenapa berkaki 3? Ada PNI, NU, dan PKI di sana ya. Nah, pemerintahan ini berlangsung hingga tanggal 11 Maret 1966 terbitnya Super Semar. Ya, berarti kan lumayan juga ya. Berapa tahun ya? Ya, dari 1959 gitu ya ke 1966. Jadi lumayan lama. Ya. Dalam kabinet Nasakom, PKI ternyata sangat dominan, bahkan mampu mempengaruhi pikiran dan kebijakan Presiden Soekarno saat itu. Ya, PNI dan NU beserta partai-partai pendukung berhasil bukan kekuatannya. Setelah itu PKI berusaha menghancurkan 2 partai politik di luar kabinet yang dipandang dapat menghalang cita-cita PKI, yaitu Masyumi dan PSI saat itu. Caranya adalah dengan mengadu domba kedua partai tersebut dengan Bung Karno. Yang kebetulan saat itu kedua partai ini sangat menentang kebijakan demokrasi terpimpin. Jadi ini menarik nih. Dari dulu ternyata memang isu
bukan isu ya, PKI ini juga sudah menggencarkan gitu ya misinya gitu dalam menghancurkan Islam dengan mengadu domba gitu. Apalagi sekarang ini kan muncul lagi gitu seolah-olah mereka lah yang terzolimi gitu kan, yang terzolimi. Padahal mereka lah yang paling ekstrim ya dalam menggencarkan misi-misinya sehingga umat Islam ini menjadi terkacir di saat itu. Sekarang ini juga sudah mulai tumbuh dan berkembang lagi ya, dengan adanya mereka muncul di permukaan, mereka merasakan dapat angin segar gitu ya, angin segar gitu. Inilah bagian dari salah satu adu domba PKI itu ya, Partai Komunis Indonesia ya. Sekarang ini memang partainya sudah tidak ada, tapi bibit-bibitnya itu kembali lagi tumbuh gitu ya. Apalagi dengan masuknya mungkin ke parlemen-parlemen ya, dengan masuknya pada umat Islam dengan gaya-gaya baru gitu ya, menyelinap gitu ya. Ini mereka ini kan seperti orang-orang munafik juga ya, pandai bermuka dua gitu, menyembunyikan karakter dan kepribadian mereka gitu. Sehingga umat Islam tidak bisa mengetahuinya gitu. Dan paling ngerinya adalah bahwa apabila nanti mereka sudah kuat dan merasa berkuasa, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa mereka akan bangkit. Mereka akan menyerbu dan menyerang umat Islam seperti sejarah-sejarah yang silam yang sudah pernah terjadi pada zaman itu. Nah, inilah teman-teman sebagai latar belakang ya. Nah, sekarang masih ada lanjutannya nih. Jadi kita berbicara Muhammadiyah berarti kan berbicara tentang sejarah ya, dari awal sampai sekarang. Pada saat yang sama kemudian terjadi pemberontakan PRRI ya, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Barat saat itu, di mana terdapat beberapa tokoh Masyumi dan PSI terlibat di dalamnya. Ini latar belakang ya. Jadi kita menelusuri sejenak tentang sejarah ya, termasuk juga bagaimana dulu kisah dari PRRI itu. Atas dasar kejadian tersebut, PKI meminta Presiden Soekarno membubarkan kedua partai itu sehingga keluar SK Presiden nomor 200 tahun 1960. Bukan tanggal 17 Agustus 1960. Yang isinya menyatakan bahwa dalam waktu 30 hari setelah diumumkannya SK tersebut, pimpinan Masyumi harus menyatakan pembubaran partainya. Inilah salah satu ciri-ciri ya PKI itu kan tidak senang dengan Islam. Bagaimana caranya dia itu memborbardir gitu ya partai-partai Islam, salah satunya di saat itu yang berkuasa ya, sehingga tidak menghalang-halangi ya niat-niat mereka menggencarkan visi misi mereka gitu. Ya dengan cara mengadu domba dan juga cara mengusulkan ya ke presiden gitu, meminta gitu ya. PKI ini licik banget gitu. Meminta Partai Masyumi ini dibubarkan, sehingga inilah yang terjadi. Maka jika tidak bubar, maka presiden akan menyatakan bahwa Masyumi ini partai terlarang. Padahal inilah bejatnya PKI itu ya teman-teman. Padahal sebenarnya PKI itu yang partai terlarang. Tapi bagaimana mereka itu pandai banget menjilat dan pandai banget mengambil muka. Ya, sehingga yang Islam saja bisa kalah. Jelas-jelas gitu ya Partai Islam Masyumi. Ya, tapi karena diadu domba dan ada salah satu kejadian yang memang itu suatu hal yang fatal juga, adanya perang PRRI itu, ya ini menjadi dalih bagi mereka untuk membubarkan partai-partai Islam di saat itu. Ya, bahkan kalau nggak bubar,
dianggap partai terlarang. Ini kan sadisnya begitu PKI. Akhirnya 5 hari sebelum masa batas ultimatum itu tanggal 13 September tahun 1960, pimpinan Masyumi menyatakan partainya bubar di seluruh wilayah negara NKRI, negara RI. Inilah ya yang paling kita sedihkan juga itu. Ya karena Masyumi juga ya banyak di dalamnya tokoh-tokoh dan orang-orang Muhammadiyah gitu ya. Nah, kemudian sasaran yang paling empuk berikutnya adalah politik PKI ini terhadap Muhammadiyah. Karena kan setelah Masyumi bubar itu teman-teman, para kader-kadernya, orang-orang ulama-ulamanya itu banyak ya gabung dengan Muhammadiyah gitu. Karena memang ya Muhammadiyah ini juga kan banyak dari tokoh-tokoh Masyumi pada zaman itu ya. Ya mendukung lah gitu ya. Gimana nggak mendukung kan? Meskipun dia tidak berpartai Muhammadiyah ini. Ya, tapi secara ini pemikirannya jalan lah gitu ya. Sama-sama memajukan Islam, ya, dakwah Islam. Tapi mungkin dengan cara-cara yang berbeda. Ada yang dengan partai ya, ada yang dengan amal usahanya. PKI ini menyoroti Muhammadiyah sampai sekarang ini. Kan dengan cara-cara berbagai macam fitnah-fitnah muncul gitu ya. Untuk menyerang Muhammadiyah. Banyak tokoh Muhammadiyah yang terlibat dalam kepengurusan Masyumi. Kan ya. Ya, karena memang dulunya Masyumi ini kan partainya kaum ulama gitu ya. Orang-orang terdidik ya, para kiai gitu ya, para santri gitu. Nah, di antaranya ternyata teman-teman Ki Bagus Hadikusumo ya. Nah, ada lagi Ki Haji Fakih Usman, Profesor Kahar Muzakir. Nah, bahkan juga Buya Hamka, Malik Fajar, Malik Ahmad ya. Malik Ahmad, Mr. Kasman Singonimejo, Yunus Anis, Haji Binyamin, Haji Hasan Basri, Anwar Sarjono, Haji Ayer Fakhruddin, dan lain seterusnya. Banyak sekali ulama-ulama yang menjadi ya kepengurusan di Masyumi di saat itu. Dan mereka ini adalah tokoh-tokoh utama gitu ya dalam persyarikatan Muhammadiyah. Gimana nggak mau dibombardir oleh PKI gitu ya. Ya Masyumi sudah berhasil ditumbangkan, kemudian dia menyoroti Muhammadiyah gitu. Ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah sampai sekarang Muhammadiyah tetap bersinar gitu. Bagaikan mentari. Atas dasar hal tersebut, PKI meminta Presiden Soekarno juga membubarkan atau menyatakan Muhammadiyah sebagai organisasi terlarang. Inilah liciknya PKI itu terhadap Muhammadiyah. Ini saya sebel ini kalau baca sejarah yang ini, sakit hati juga gitu. Sakit hati itu bukan karena busuk hati, tapi begitu bencinya kita melihat terhadap ya perilaku PKI yang begitu gencarnya gitu, mengadu domba antara Muhammadiyah dan pemimpin di saat itu, Soekarno di saat itu. Tentu saja hal ini menjadi ancaman ya yang amat serius bagi Muhammadiyah. PKI ini kan menghalalkan berbagai macam cara ya, apapun dia lakukan untuk menggencarkan visi misinya. Ya, namanya orang tidak beragama, tidak bertuhan ya. Itu hanya ya kekuasaan, nafsunya Tuhan. Nah, anehnya itu Soekarno di saat itu mudah saja gitu kan terperdaya dengan adu domba hasutan dari PKI ini. Tentu dengan adanya bukti-bukti juga yang dilontarkan oleh PKI. Tapi kan harusnya dilihatlah ya gitu ya, mana yang benar, mana yang salah itu secara hati nurani juga. Tapi yang namanya tekanan-tekanan kekuasaan di saat itu, saudara, ya, itu memang tidak bisa dipungkiri gitu ya. Nah, banyak juga di saat itu PKI-PKI ini adalah sebagai pendukung daripada Soekarno di saat itu. Mereka pro terhadap
pemimpin gitu. Itulah makanya karena dia merasa dekat, merasa berkuasa, akhirnya mereka mudah-mudah saja mengusulkan pembubaran terhadap Muhammadiyah dan bahkan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kan ini kan bahaya, ya bahaya. Jadi kalau organisasinya sudah bisa ditumbangkan, berarti kan secara otomatis para ulama-ulama yang ada di dalamnya juga akan tumbang, akan terombang-ambing. Nah ini saudara-saudara, jadi kalau kita bicara sejarah itu, PKI ini begitu sadis itu ya. Dalam menghancurkan Islam itu baik itu dari dalam maupun dari luar. Dengan cara-cara internal dan eksternal. Dengan mempengaruhi pemikiran-pemikiran politik Soekarno di saat itu, ya, untuk membombardir gitu partai-partai Islam dan juga organisasi-organisasi Islam. Dengan latar belakang sejarah demikian, maka Kiai Haji Fakih Usman menulis makalah dengan judul Apakah Muhammadiyah itu? Itu karena ini untuk menjelaskan ya, makanya pentingnya kepribadian itu saudara-saudara, ya, karena ada ini tadi, ada tudingan-tudingan bahwa Muhammadiyah ini adalah organisasi terlarang. Maka Kiai Haji Fakih Usman ini membuatlah sebuah makalah gitu kan. Apakah Muhammadiyah itu? Ini untuk menjelaskan kepada publik di saat itu, menjelaskan kepada pemimpin di saat itu yang dipimpin oleh Soekarno tentang bagaimana Muhammadiyah itu, apa Muhammadiyah itu. Hanya muncullah kepribadian itu supaya menjelaskan ya bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang menentang pemerintahan, bukan organisasi yang sesat. Sampaikanlah dalam rapat pimpinan Muhammadiyah seluruh Indonesia pada tahun 1961 di Yogyakarta. Nah, isi makalahnya tersebut menjelaskan tentang jati diri Muhammadiyah yang sebenarnya. Nah, ini yang menarik nih teman-teman. Jati diri. Sekarang kan kepribadian. Ya. Apa dan siapa Muhammadiyah? Yang sesungguhnya gitu. Ini menjelaskan jati diri. Makanya setiap diri itu, setiap kita ini harus memiliki jati diri gitu ya. Sehingga orang tidak mudah mengkambing hitamkan kita, mendiskreditkan kita, mendiskriminasikan kita, dan lainnya seterusnya. Maka inilah kemudian dijadikan sebagai rumusan kepribadian. Nah, inilah. Jadi melihat dari histori rumusan ini, ya, kepribadian Muhammadiyah ini panjang ceritanya, bertahun-tahun gitu kan. Baru muncullah yang namanya kepribadian itu. Yang didasari juga dengan fitnah. Fitnah-fitnah yang kejam dilakukan oleh PKI gitu kan terhadap Muhammadiyah. Dan yang sekali lagi organisasi Muhammadiyah alhamdulillah berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sampai sekarang tetap eksis. Malahan PKI-nya itu. Ya, baik. Fungsi kepribadian. Nah, ini teman-teman, apa fungsi kepribadian itu? Ini fungsi kepribadian. Anda bisa lihat bahwa yang pertama itu kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, ya, landasan. Jadi kalau udah ada landasan berarti kan itu bagian dari hal yang sangat penting. Ya. Jadi oleh karena itu, karena dia landasan maka jadikanlah pedoman. Misalnya Al-Qur'an sebagai landasan hidup, berarti kan pedoman hidup. Ya. Jadi kepribadian ini sebagai landasan, pedoman, pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat yang utama. Masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas. Ya. Jangan sampai diragukan lagi bahwa fungsi kepribadian itu sebagai landasan, pedoman
dan pegangan bagi pergerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama gitu ya di dalam berorganisasi. Jadi kalau organisasi itu tidak memiliki landasan, pedoman, pegangan, itu tadi mudah saja kan diteror, difitnah, dan bahkan tadi dikatakan Muhammadiyah sebagai organisasi terlarang. Nah, makanya itu perlu dirumuskan ya, karena berfungsi sebagai landasan dan pedoman. Kalau tidak ada kepribadian ini, Muhammadiyah itu akan menjadi terombang-ambing. Mudah digoyahkan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak senang dengan Muhammadiyah. Seperti halnya yang terjadi pada zaman dulu ya, ketika PKI memfitnah Muhammadiyah tersebut, dinyatakan sebagai apa? Ya, orang Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi terlarang. Nauzubillah. Ini yang pertama, fungsi kepribadian itu. Yang kedua, yang kita bahas mengenai tentang isi matan, teks. Tadi kan masalahnya fungsi ya. Fungsinya kan, jadi sebagai landasan, sebagai pedoman, dan pegangan. Ada 3 fungsinya ya. Ada 3 fungsinya. Nah, berikutnya, isi matan teks kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah itu isinya ada 3. Apakah Muhammadiyah itu? Kemudian dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan kemudian sifat-sifat Muhammadiyah. Jadi di sini ada matannya itu ada 3, atau teksnya itu ada 3 yang menjadi sorotan di dalamnya. Ya. Nah, sebagai mahasiswa Muhammadiyah kita harus tahu apa itu Muhammadiyah. Ya, apa itu Muhammadiyah? Nanti silakan Anda baca ya. Cari juga materinya di buku, di Google juga banyak. Apa itu Muhammadiyah? Apakah Muhammadiyah? Jadi jangan salah kaprah, jangan salah tafsir, jangan salah jelas, jangan salah jawab gitu. Karena kalau kita salah kaprah, salah jawab, Muhammadiyah itu bukan justru memberikan penjelasan kepada umat, kepada manusia, justru ya tambah membuat jelek kesannya gitu ya terhadap Muhammadiyah. Dasar-dasar amal usaha Muhammadiyah, amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat Muhammadiyah. Itu harus kita kuasai. Apakah Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Ingat teman-teman. Ini isinya itu. Jadi jangan sembarangan, jangan sembrono gitu. Ada orang fitnah Muhammadiyah, organisasi terlarang. Apa sih Muhammadiyah itu? Nggak tahu dia Muhammadiyah itu apa. Ya, jadi cuman fitnah doang, fitnah kosong. Muhammadiyah itu adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam, organisasi Islam gitu. Ini bukan aliran, bukan mazhab, bukan agama, bukan juga sekte, gitu ya, bukan juga partai politik, gitu. Tapi persyarikatan atau organisasi. Kemudian sebagai persyarikatan, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk merentangkan jaringan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal, baik ke bawah maupun ke atas. Ya, baik sesama Muhammadiyah maupun orang yang di luar Muhammadiyah. Ya, dia harus merentangkan jaringan, ya, menghubungkan jaringan-jaringan. Makanya Muhammadiyah itu bukan hanya ada di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bukan hanya berkembang di Indonesia, tapi juga banyak berkembang di daerah-daerah, bahkan sampai Asia Eropa gitu kan. Nah inilah teman-teman. Yang ketiga sebagai gerakan Islam. Nah, ini Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam. Tadi ya persyarikatan, ini gerakan persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Sama juga ya. Jadi gerakan Islam, Muhammadiyah harus terus berjuang untuk menyebarluaskan ide-idenya ke tengah-tengah masyarakat bangsa Indonesia dengan landasan Islam. Dakwahnya dakwah gerakan Islam.
Al-Harakah Al-Islam, Al-Harakah Al-Islamiyah, gerakan Islam. Jadi Islam yang menjadi pionernya di dalamnya. Islam yang menjadi jati dirinya, bukan partai, bukan individu, dan juga bukan sosial, tapi Islam, gerakan Islam, bukan gerakan sosial, bukan gerakan sosialis, tapi Islamis. Islam yang menjadi landasan. Ide-ide itulah yang disebarluaskan ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara. Masuk gerakan ialah dakwah Islam. Nah, ini dakwah. Jadi gerak itu artinya dakwah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat segala sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang mungkar. Ini yang perlu dicermati oleh kita sebagai umat Islam. Apalagi kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah. Jangan sampai kita tidak paham tentang gerakan Muhammadiyah. Ada orang yang nanya, emang apa sih Muhammadiyah itu? Kenapa kamu kuliah di Muhammadiyah? Nggak ngerti dia. Islam, gerakan dakwah Islam, gerakan dakwah. Gerak berarti kan terus ya, terus berjalan maju gitu ya. Berkemajuan, makanya Muhammadiyah itu kan ya motonya adalah Islam berkemajuan. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang selalu berkembang ya. Dengan berbagai macam trik-trik dan tata cara yang modern. Adanya sekolah-sekolah, adanya perguruan tinggi, rumah sakit ya, panti asuhan, rumah bersalin, dan lembaga-lembaga sosial lainnya, itu adalah bagian dari bentuk gerakan itu, gerakannya itu. Jadi bukan ceramah-ceramah doang, tapi ada gerakan nyata, dakwah bilhal, dakwah secara nyata. Inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Nah, baik, seterusnya sasaran gerak Muhammadiyah. Nah, ini teman-teman, bagaimana sasaran gerak Muhammadiyah ini? Pertama, dalam dakwah itu kan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar artinya mengajak, menyuruh. Ma'ruf artinya pada kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian apalagi? Dari amar ma'ruf nahi mungkar itu kan terinspirasi dari walatakum minkum ummatun yad'una ila khair. Ya. Jadi oleh karena itu di dalam menjalankan dakwah ini tidak bisa ya sendiri-sendiri gitu. Harus bersama-sama. Harus dengan organisasi, kekuatan penuh, kekuatan totalitas. Dengan berorganisasi itu kan kita menjadi kuat. Makanya adanya Muhammadiyah itu. Jadi kalau dakwah sendiri-sendiri mungkin tidak begitu memiliki power. Tapi dengan adanya organisasi Muhammadiyah itu, maka dia akan lebih kuat, lebih kokoh, dan lebih dikenal gitu. Ya. Jadi dakwah amar ma'ruf nahi mungkar ada yang melalui perseorangan dan masyarakat. Ya, masyarakat. Ini gerakan Muhammadiyah ya, sasarannya. Di perseorangan dan masyarakat. Nah, perseorangan itu ada yang kepada muslim yang bersifat tajdid. Ya. Revitalisasi ya. Untuk kembali mengupdate gitu tentang keislamannya. Dakwahnya tetap harus digencarkan kepada sesama muslim. Dan kepada juga orang-orang di luar Islam, non-muslim. Bersifat ajakan ya, ajakan dalam memeluk Islam. Teman-teman, mungkin sudah banyak yang kenal dengan Muhammadiyah, atau mungkin Islam secara keseluruhannya. Dalam Islam itu tidak ada yang namanya pemaksaan. Ya, pemaksaan dalam memeluk agama. Kamu harus Islam ya, kalau enggak dibunuh. Enggak ada. Bahkan zaman Nabi sendiri juga, zaman itu juga tidak seperti itu. Ya, kenapa adanya perperangan, ada pembunuhan itu bukan karena dipaksa untuk berpindah agama.
bukan dipaksa untuk masuk Islam, tapi karena memang mereka itu memerangi Islam gitu kan. Di saat didakwahi gitu ya, datang didakwahkan gitu tentang Islam, kemudian mereka itu menyerang dan ingin membunuh gitu ya para pendakwah Islam, maka disitulah adanya penyerangan terhadap mereka yang menyerang kita. Pada dasarnya kalau dalam Islam itu, kalau kita tidak diserang, kita tidak boleh menyerang. Tapi kalau kita diserang, maka kita harus menyerang. Karena mempertahankan nyawa, diri, harta, dan keluarga, dan kehormatan. Ya, artinya musuh jangan dicari, kalau ada jangan lari kan gitu ya. Kalau musuh ada jangan lari. Nah inilah bentuk dakwah ya, perseorangan. Ya, dan sampai saat ini Muhammadiyah sangat akur dengan orang-orang yang di luar Muhammadiyah. Dan termasuk juga orang-orang yang di luar Islam, sangat dekat sekali hubungannya gitu. Ya. Kemudian dengan dakwah kepada masyarakat secara umum ya. Tadi perseorangan ini masyarakat secara umum. Apakah dia itu Islam maupun non-Islam, semuanya diajak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan diajak semuanya kamu harus masuk Islam. Tidak. La ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Jadi tidak ada paksaan dalam memeluk ajaran Islam. Kalau memang sudah ada kebenaran dan datang kebenaran itu, ya, dan mereka itu merasakan kebenaran itu adalah suatu kebenaran, maka mereka sendiri juga akan senang dengan Islam. Dan dengan sendirinya juga akan masuk dalam Islam tanpa harus dipaksa-paksa. Karena juga tidak perlu dia ada dipaksa. Orang Islam ini udah banyak, ngapain paksa-paksa orang luar Islam untuk masuk Islam. Tapi ketika mereka menyatakan untuk bersedia memeluk ajaran Islam, maka itu adalah saudara kita yang mesti kita harus hormati dan kita hargai. Ya, secara Islam menghargai, menghormati perbedaan gitu. Ya, jangankan hanya perbedaan sesama muslim, perbedaan dengan orang-orang di luar muslim saja kita mesti harus bertoleransi dengan mereka. Toleransi itu tidak mesti harus mengikuti ya. Toleransi tidak harus mengikuti. Banyak sekali kadang-kadang kita salah kaprah. Kalau toleransi itu harus mengikuti. Ya, itu salah. Ya, itu adalah suatu hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi tidak boleh kita sembrono dalam beribadah, dalam berakidah. Ya. Nah, berikutnya sifat dakwahnya. Tadi kan sasaran gerak Muhammadiyah ini sifat dakwahnya kepada yang muslim, umat ijabah. Kepada yang muslim ya biasa sama kita terima, namanya kita sama muslim, ijabah, umat ijabah. Berarti ya, secara tidak langsung mereka akan menerima dakwah-dakwah itu ya. Nah, sementara ini sifatnya ya, sifatnya. Yang kedua i'adah, pengulangan. Ya. I'adah itu pemulihan, upgrading. Jadi dengan kita mengulang-ulang dakwah itu pada umat akan menjadi lebih kuat pemahaman Islamannya. Ibanah memisahkan, sifat dakwah memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Gitu. Jangan dicampur-campur. Gitu. Termasuk juga jangan komponen organisasi ini tidak berpolitik. Kalau orangnya mungkin pengurusnya mungkin ada yang berpolitik. Tapi secara individu itu boleh-boleh dan sah-sah saja. Tapi secara organisatoris Muhammadiyah tidak mendukung si A, si B-nya, termasuk juga tentang pencalonan capres-capres nanti. Itu secara organisasi. Secara individu silakan saja. Jadi ibanah, memisahkan, ihya, menghidupkan. Sifat dakwah itu menghidupkan suasana, menghidupkan
sesuatu yang sudah mati, yang sudah tidak hidup, maka dihidupkan kembali. Dakwah itu dakwah yang mencerahkan, dakwah yang menghidupkan, dakwah yang mengembirakan, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang mengajak bukan mengejek, dakwah yang senantiasa menghidupkan, ya, bukan mematikan, dakwah yang tenang, ya, yang orang kalau mendengarnya itu senang, ya, tertarik untuk mengajak, untuk masuk di dalamnya. Tapi kalau dakwah yang ekstremisme, radikalisme, ya, semuanya dikatakan bid'ah, sesat, orang akan lari daripada dakwah. Mungkin hanya pendukung-pendukungnya saja gitu. Tapi untuk secara umum, ya dakwah itu harus menghidupkan seluruh elemen-elemen yang ada, masyarakat-masyarakat yang ada, tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain. Aspek tajdid, pemurnian kepada umat yang ijabah. Nah, tadi umat Islam, ya. Kalau umat Islam itu kan ijabah namanya, orang yang sudah menerima dengan Islam. Aspek tajdid itu ada 4 hal, ya. Mulai dari akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, dan akhlak. Akidah itu ada beberapa hal yang perlu dijelaskan di situ. Tentang syirik, khurafat, dan bid'ah. Sementara ibadah itu ada tentang bid'ah dan taklid, muamalah, dan akhlak. Jadi ini aspek tajdid yang mesti harus diperbaharui dalam keyakinan umat Islam itu. Ya. Jangan umat Islam yakin kepada Allah, sholat juga, tapi syirik juga iya. Percaya sama dukun-dukun juga gitu. Percaya sama paranormal gitu. Ya, maka jadilah orang normal daripada normal. Paling normal. Orang kalau udah mencampur baurkan antara kesyirikan, praktek-praktek khurafat dan bid'ah itu, maka akidahnya akan rusak. Demikian pula dengan ibadahnya. Ibadah tidak boleh bid'ah, tidak boleh taklid, hanya ngikut-ngikut aja tanpa tahu dan mengerti dasarnya dari mana. Maka ibadah yang benar adalah ibadah yang mengikuti sunnah Nabi dan juga Khulafaur Rasyidin, para sahabat-sahabatnya. Muamalah duniawiyah, ya, muamalah itu kan urusan dengan sesama manusia. Serta dengan akhlak mulia, akhlak. Kan Nabi itu kan diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Maka akhlak itu menjadi hal yang amat penting, ya, untuk dikemukakan, untuk ditonjolkan. Akhlak dalam beribadah, akhlak dalam berakidah, dalam bermuamalah, itu harus tercermin dari setiap diri kita sebagai seorang muslim. Makanya mulia atau tidaknya seseorang itu tergantung kepada akhlaknya. Ya, kalau akhlaknya kacau, akhlaknya amburadul, akhlaknya berantakan, maka rusak pula lah akidahnya, rusak pula lah ibadahnya, rusak pula lah muamalahnya. Demikian pula sebaliknya, orang tidak akan berakhlak baik kalau tidak berakidah yang baik. Orang tidak akan akhlak baik kalau dia tidak beribadah dengan baik. Dan demikian pula dengan muamalahnya. Maka semuanya itu aspek pemurnian ini harus berjalan seiring, ya, seirama, dan semuanya harus berjalan, ya, dengan baik gitu. Terpenuhi dengan sempurna. Pembagian syirik, ada syirik itu asghar dan akbar, kecil dan besar. Akbar ini kan seperti menyekutukan Allah, ya, menduakan Allah, tidak percaya sama Allah, ya, menyekutukan Allah secara zat, secara wujud, secara sifatnya, itu, ya, meyakini ada kekuatan yang hebat gitu, ya, kekuatan yang bisa merubah sesuatu gitu, ya,
melalui para perdukunan, paranormal, orang-orang pinter katanya, tapi nggak tamat SD. Ya, itu syirik semua itu. Gunakan perantara sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah, ada azimat, ya kan, raja dan lain-lain dan sebagainya. Itu syirik besar. Syirik kecil itu ya banyak juga, sombong juga syirik juga. Orang merasakan sombong dalam hatinya, angkuh, takabur, itu juga syirik. Nah, ini pembagian syirik yang memang sangat umum ya, kalau kita bahas mengenai masalah syirik. Syirik asyirkum billah. Allah mengampunkan dosa-dosa, semua dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik. Jadi hati-hati dengan syirik. Macam-macam syirik. Nah, ini bersumpah dengan selain Allah, memakai kalung atau benang, menangkal bala, ya. Azimat contohnya, yang menggantungkan azimat di depan rumah, ingin raja, tulisan dan semacamnya, mantra-mantra yang diajarkan para dukun-dukun, ilmu sihir, peramalan, guna-guna, ya, perdukunan atau tenung, sembelihan selain Allah. Ada orang yang beli ya untuk nenek moyangnya, dipersembahkan ke laut dan segala macamnya, kepala kerbau, ya kan, kepala kambing, ya, dipersembahkan bukan untuk kepada Allah gitu, tapi kepada roh-roh nenek moyang. Berperasaan sial, tatayur, kalau nabrak kucing nanti bakalan sial hidupnya, ya kan. Nah, seterusnya dan seterusnya. Ini banyak sekali orang-orang yang menganggap ini hal yang biasa, ternyata ini termasuk kepada perilaku-perilaku syirik. Dakwah kepada non-muslim, umat dakwah. Ini namanya umat dakwah. Kalau dakwah kepada non-muslim itu ya berbentuk ajakan saja, seruan, panggilan, bersifat mengembirakan, menyenangkan. Ya, ceritakanlah tentang kisah-kisah Islam, bagaimana Rasulullah berdakwah, lihatkanlah akhlak yang mulia, persatuan dan kesatuan dalam ibadah, dalam keseharian, itu dakwah itu. Tidak mesti kita datang ke rumahnya kemudian kita ajak masuk Islam, tidak. Tapi lihatkanlah akhlak yang Islami itu bagian dari dakwah kepada mereka. Tujuannya adalah agar mereka bisa mengerti, memahami, nggak mesti harus masuk dalam Islam, tapi mereka itu ngerti, ya, supaya tidak salah sangka dengan Islam. Mereka memahami ajaran Islam, makanya di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini dan kampus-kampus Muhammadiyah lainnya wajib semuanya, mau orang Islam, mau orang di luar Islam, ya, mau agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, semuanya wajib belajar tentang Al-Islam ini, termasuk Al-Islam 4, ya, wajib semuanya. Jadi itu tujuannya apa? Supaya mereka itu mengerti, memahami tentang Islam. Bukan untuk mereka imani atau mereka masuk ke dalamnya gitu. Bagaimana halnya juga mungkin barangkali, ya, kalau misalnya Anda kuliah di UKI misalnya, terus kemudian ada materi tentang agama Kristen. Kalau Anda ikut juga materinya nggak ada masalah. Atau Anda disuruh untuk mengikuti mata kuliah ini sebagai syarat lulus ujian, ya tetap wajib. Kenapa? Karena Anda pilih kuliah di situ kan gitu. Sama halnya dengan Muhammadiyah juga. Contoh konkretnya aja, ini misalnya Muhammadiyah Papua, Sorong Papua itu rata-rata kan orang-orang non-Islam kuliah di sana. Mereka belajar tentang Islam. Mereka belajar tentang al-Islam, belajar tentang akidah Islam, tentang akhlak Islam, tentang Muhammadiyah, belajar semuanya. Malah mereka khusyuk dalam pembelajarannya. Lihat aja di YouTube. Mereka hafal tentang Mars Muhammadiyah, Mars kampusnya. Semuanya kan nilai-nilai, lirik-liriknya itu tentang Islam. Tapi begitu mereka menyadari bahwa Islam itu sangat indah gitu. Dan bahkan ada mereka mengatakan, salah satu artikel saya baca itu, kalau tidak karena Muhammadiyah, kalau saya tidak karena Islam di sini, saya mungkin tidak akan belajar katanya. Karena begitu banyaknya ya beasiswa-beasiswa yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan ya secara finansial. Salah satunya itu tadi di Universitas Muhammadiyah Sorong Papua, Universitas Pendidikan ya Muhammadiyah Sorong Papua.
itu mayoritas orang-orang di luar Islam. Mayoritas. Ya, hanya berapa persen saja orang Islam. Tapi lihat mereka itu begitu cinta terhadap Islam, ya. Jadi menunjukkan ya bahwa ini loh Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang dikatakan radikal teroris, yang dikatakan harus bunuh-bunuh gitu, tidak. Tapi Islam yang damai, Islam yang tentram, Islam yang memiliki mahasinul akhlak, keindahan akhlak, keindahan Islam ya. Nah, jadi dengan penjelasan-penjelasan itulah nanti ya kita akan bisa memberikan suri tauladan kepada mereka, sehingga mereka ada yang ingin masuk Islam itu bukan karena dipaksa, tapi karena memang mereka melihat tentang keindahan Islam. Oke ya. Dua dasar amal usaha Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah. Hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dasar amal usaha. Apa itu amal usaha? Amal usaha itu itulah yang ada ya, amalnya, ada usahanya. Usahanya pendidikan misalnya. Amalnya mana? Yaitu amalnya mencerdaskan bangsa, anak bangsa itu amalnya. Memberikan pendidikan yang layak pada manusia itu juga amalnya gitu. Membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa itu amal. Hidup manusia bermasyarakat, nggak bisa individu-individu. Menegakkan ajaran Islam dengan keyakinan bahwa ajaran Islam adalah satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada manusia. Ittiba kepada langkah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ikuti perjuangan Nabi. Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Ini luar biasa ya. Ada beberapa dasar amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Sifat Muhammadiyah. Nah, ini sifat Muhammadiyah ini yang terakhir teman-teman. Ya. Sifat Muhammadiyah ada 9 di sini. Ini sebagai kepribadian juga ya. Perdamaian sesama manusia dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari perjuangan dan amal usaha Muhammadiyah. Nah, ini sifat yang pertama. Yang kedua, Muhammadiyah di tempat manapun dan keadaan apapun tidak boleh memencilkan diri, mengisolasi diri dari masyarakat. Tidak boleh mengasingkan diri dari masyarakat atau mengucilkan masyarakat. Ya, dalam bertoleransi kepada orang lain, orang Muhammadiyah tidak boleh mengorbankan kemuhammadiyahannya. Karena toleransi kita mengorbankan Muhammadiyah tidak boleh. Kita harus cinta satu-satunya dengan organisasi kita itu Muhammadiyah ya. Maka berkorbanlah dengan Muhammadiyah. Berkorbanlah terhadap Muhammadiyah, bukan mengorbankan Muhammadiyah demi kepentingan pribadi gitu. Selaku gerakan agama, Muhammadiyah bersifat keagamaan dalam segala tindakan sehingga mencerminkan wujud yang ideal lahir dan batin dari ajaran lahir dari ajaran Islam yang murni, Islam yang lurus, bukan Islam yang bengkok, bukan Islam yang sesat gitu, bukan Islam yang keliru. Sebagai sebuah organisasi, Muhammadiyah harus menerima segala ketentuan hukum yang berlaku di NKRI, cinta mati. NKRI cinta mati. Muhammadiyah itu ya meyakini dan menghormati NKRI ini adalah sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang patut dibela dan diperjuangkan. Dan itu mengakui ya Muhammadiyah berjuang untuk perdamaian manusia baik di dunia maupun di akhirat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Untuk melaksanakan maksud tersebut, Muhammadiyah perlu memiliki ya pengetahuan dan pengalaman organisasi yang mendalam ya tentang perkembangan aspek-aspek yang ada dalam masyarakat. Agama Islam harus disiarkan seluas-luasnya. Jadi orang Islam itu harus berdakwah ya ke manapun, dimanapun. Sebarkan agama Islam. Sampaikan kepada manusia, ya, absyiru. Ya, sampaikan kepada manusia. Jangan sampai Islam ini tidak dikenal oleh manusia. Dia harus memiliki sikap adil dan korektif adil. Ya, tidak boleh zalim kepada masyarakat, kepada manusia. Nah, inilah sifat-sifat Muhammadiyah yang memang menjadi kepribadian yang harus
ya menjadi landasan kita dalam berorganisasi. Jangan sampai berorganisasi ini ya hanya setengah-setengah gitu. Dan kita tidak boleh mengkhianati Islam. Kita mengkhianati organisasi kita, ya berarti mengkhianati Islam juga. Karena organisasi kita ini adalah organisasi Islam. Ini saja barangkali teman-teman materi kita pada pagi hari ini terkait dengan masalah kepribadian Muhammadiyah. Apakah ada pertanyaan setelah ini? Dipersilahkan kepada teman-teman yang hadir pada pagi hari ini untuk menanyakan kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti tentang kepribadian Muhammadiyah. Saya persilahkan. Ada pertanyaan? Halo? Sudah panjang lebar ini penjelasannya. Ada pertanyaan? Ada hal-hal yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Ada kemana nih? Pada diam-diam aja semuanya. Tidak ada, Pak. Nah, jelas kan? Bisa dimengerti ya penjelasan yang telah saya sampaikan? Iya, Pak. Jelas, Pak.